Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Kak. Oke, baik. Eh, Tadi perjalanannya ke sini ya Kak? Tadi perjalanan ke sini gimana Kak? Macet sih, Kak. Macet. Iya, ramai juga jalan. Asal dari mana Mbaknya? Aku sih dari Jombang, cuma mau ke kampusnya agak jauh, Oh, Kak. tadi dari kos berarti. Iya. Oke, sebelum kita lanjut kita berbicara, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha, saya biasa dipanggil Ulin. Saya di sini menjadi konselor. Oke. Oke, mbaknya bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik. Nama saya Dina Alfafiana. Saya dari Prodi TP. Oke, biasa dipanggil apa Mbak? Dina. Mbak Dina. Oke, baik Mbak Dina. Kalau boleh tahu Mbak Dina kesini ini emang dari niat Mbak Dina sendiri apa emang ada yang gerakin kesini gitu Kak? Emang niat saya sendiri, Kak, kesini. Jadi Mbak Dina udah punya niatan untuk kesini ya? Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah bersedia hadir kesini. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Dina akhir-akhir ini kira-kira? Kalau akhir-akhir ini itu kayak kerasa gitu loh, Kak, capeknya. Soalnya juga nggak bisa membagi waktu. Kira-kira capek yang seperti apa yang Mbak Dina rasakan? Saya akhir-akhir ini capek, Kak, membagi waktu. Di sisi lain saya juga itu mengikuti organisasi. Jadi kalau ya kasarnya kalau pagi sampai siang itu di kampus, nah sore sampai malamnya itu udah full organisasi. Oke, terima kasih sudah mau berbagi di sini. Jadi di sini Mbak Dina bebas ya cerita semua yang Mbak Dina ingin ceritakan. Di sini pembicaraan kami bersifat rahasia dan tujuan kita ngobrol hari ini tuh supaya Mbak Dina itu bisa lebih memahami situasi dan menemukan cara yang paling cocok buat Mbak Dina sendiri. Di sini Mbak Dina udah siap? Siap. Oke, baik. Sebelum lebih dalam lagi, boleh nggak sedikit Mbak Dina bisa ceritakan akhir-akhir ini tuh apa sih yang membuat Mbak Dina itu antara nggak ngerasa nggak bisa membagi waktu antara kuliah dengan organisasi tadi? Oke. Jadi itu mungkin menginjak semester yang ini ya, Kak, ya, lebih tinggi lagi. Saya tuh kalau tugas itu mulai keteteran, Kak. Tugas apalagi kayak di kelas tuh udah mulai nggak fokus sama apa ya, mengikuti mata kuliah berlangsung itu kayak ngeblank gitu loh, Kak. Di sisi lain organisasi saya itu sangat amat kayak gimana ya, sangat butuh, kayak kalau nggak ada saya kayak nggak berjalan gitu. Saya juga diamanai jadi kayak kadif dari sebuah divisi sih. Nah, kesalahan saya karena saya sadar di situ saya mulai keteteran tuh di organisasinya sama tugasnya gitu. Oke, baik. Jadi kamu merasa kesulitan membagi waktu tadi ya antara kuliah dan organisasi sampai kadang Mbak Dina juga menunda tugas. Iya. Oke. Kalau boleh tahu biasanya dalam satu hari aktivitas Mbak Dina itu apa aja ya? Mulai dari bangun sampai Mbak Dina tidur lagi. Mulai biasanya kalau pagi itu matkul, Kak. Terus kayak agak siangan itu kayak rapat, terus disambung matkul lagi, terus full sore sampai malamnya itu sambung organisasi lagi. Jadi Mbak Dina di sini nggak punya waktu untuk ngerjain tugas gitu ya? Nggak dikatakan aktif sih berorganisasi saya. Oke. Jadi setelah menjalani aktivitas seharian tadi, energi Mbak Dina terasa udah sedikit habis gitu ya? Iya banget. Sampai akhirnya Mbak Dina merelakan untuk menunda tugas. Iya, Kak. Oke. Dampak ke Mbak Dina sendiri kira-kira bagaimana ya? Banyak sih, Kak, apalagi soal tugas.
eh sebenarnya tuh stres sih kak, apalagi kalau udah mepet deadline. Jadi saya kan keseringan nunda deadline, jadi banyak tugas-tugas yang terlewatkan. Terus apalagi IPK saya semenjak ikut organisasi ini agak turun sih. Oke, kedengarannya kamu sebenarnya peduli dengan akademikmu ya, tapi kondisi yang ada pada kamu sekarang ini sangat sulit menjalani dengan optimal untuk akademik. Iya sih kak, jadi kedatangan aku di sini itu bukan sekedar nyari saran ya, mungkin solusi terbaik buat aku sendiri sih. Oke, aku penasaran sih, apa sih yang membuat kamu itu tetap aktif di organisasi sampai sekarang? Ya, aktif di organisasi itu bukan sekedar hal yang kayak dianggap biasa gitu kak. Menurut saya aktif di organisasi itu kan menambah relasi, pengalaman. Apalagi saya sebelumnya itu nggak berpengalaman, terus kayak wow gitu loh ikut organisasi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti organisasi itu memberikan banyak hal positif buat kamu ya, seperti tadi yang Mbak Dina bilang, pengalaman dan relasi. Iya kak. Iya kak, makanya aku tuh sulit ninggalin gitu loh kak. Organisasi kan tetap gimana ya, kayak hal baru gitu buat aku. Sudah menjadi rumah ya. Iya. Oke. Tapi di sisi lain kamu tuh juga merasa kuliahmu tuh jadi dampak negatif dari kamu ya. Iya. Kalau kamu bandingkan mana yang sebenarnya lebih penting buatmu saat ini sih antara organisasi sama kuliahmu tadi? Ya sebenarnya dua-duanya penting ya kak ya, apalagi dua-duanya ini benar-benar ngaruh gitu di kehidupan aku. Jadi kayak sulit gitu, kayak mengedepankan yang mana dulu. Oke, jadi kamu seperti berada di dua pilihan yang sama-sama penting ya, tapi sulit banget untuk dijalani kebersamaan. Iya sih kak, itu yang bikin aku bingung banget. Oke, kalau kondisi saat ini terus berlanjut, menurutmu apa yang akan terjadi kalau terus-terusan seperti ini kamu jalankan? Mungkin ini sih kak, kayak nilai aku maupun IPK aku tuh makin turun, terus aku mungkin lebih keteteran dan lebih ceroboh dalam gimana ya, mengatur waktu dan lain-lain gitu. Oke, dari yang tadi Mbak Dina bilang tadi, menurut Mbak Dina itu kan bukan hal yang kamu inginkan kan? Iya kak. Oke, kalau sebaliknya, misalnya Mbak Dina bisa mulai mengatur waktu dengan lebih baik, kira-kira apa yang akan berubah? Mungkin ini sih kak, aku jadi lebih tenang dan gampang memanage waktu, mana organisasi, mana tugas. Lalu untuk nilai juga akan lebih bisa mengikuti lah, karena saya mulai mengatur jadwal itu tadi. Oke, itu terdengar seperti sesuatu yang penting buat Mbak Dina ya. Iya sih kak, penting banget. Oke, dari yang Mbak Dina ceritakan tadi, sebenarnya Mbak Dina itu punya keinginan untuk berubah ya. Pengen banget lah kak, soalnya kan yang saya ceritakan tadi kan menurut aku udah negatif kan, soalnya itu udah beda gitu dari tujuan awal. Oke, dari skala 1 sampai 10, seberapa penting buat kamu untuk mulai mengatur waktu dengan lebih baik lagi? 8. Oke, 8. Kenapa 8 bukan 5 atau 6? Ya soalnya aku udah ngerasa capek sih kak, kalau terus kayak gini, dan takutnya nilai aku terus-terusan kayak turun gitu. Itu alasan kamu yang kuat.
artinya kamu sudah menyadari dampaknya dan ingin mempertahankan. Iya kak. Menurut kamu apa langkah yang kecil yang bisa mulai kamu lakukan? Mungkin langkah kecil membuat schedule sih kak, kayak jadwal gitu. Oke, bagus sekali itu langkah yang realistis ya. Apalagi kira-kira? Mungkin aku lebih apa ya, kayak disiplin gitu dalam apa ya, dalam mata kuliah, akademik lainnya gitu kak. Oke, Semoga bisa ya kak. oke. Kamu sudah sampai di titik menyadari masalah dan menemukan solusi. Bukan hal yang mudah bagi kamu untuk langsung berubah. Kalau kita coba lebih konkret lagi, seperti apa sih jadwal yang kamu ingin buat? Mungkin aku ini sih kak, mulai kayak pengen ngisiin waktu lah bentar untuk belajar, nggak usah berjam-jam deh, minimal 1 jam aja gitu udah cukup kok kalau rutin ya. Oke, jadi setiap malam 1 jam untuk belajar, kira-kira jam berapa yang paling memungkinkan untuk Mbak Dina belajar ya? Mungkin kurang lebih jam 8-an lah kak, itu mungkin dari saya itu udah efektif banget. Bagus. Selain itu bagaimana dengan kegiatan organisasi Mbak Dina? Mungkin aku akan milih kegiatan yang penting-penting aja ya kak ya. Ya karena nggak semua itu aku harus ikut gitu. Oke, itu keputusan yang cukup bijak ya. Jadi kamu mulai menemukan prioritas Mbak Dina sendiri. Iya kak. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana ini? Mungkin 7 kak. 7. Apa yang bisa membuatmu angka itu bisa naik 8 atau 9? Mungkin kalau aku lebih disiplin itu dan nggak kebanyakan beban sih kak. Oke. Menarik. Jadi kamu sudah tahu faktor penghambatnya itu juga apa? Iya kak, kurang lebih gitu ya. Oke. Baik, dari pembicaraan kita hari ini aku menangkap ya bahwa Mbak Dina sini mengalami kesulitan membagi waktu antara kuliah dan organisasi yang berdampak pada tugas Mbak Dina yang sering tertunda. Motivasi belajar Mbak Dina dan hasil akademiknya menurun. Namun, Mbak Dina juga sudah menyadari pentingnya perubahan dan memiliki rencana untuk memulai mengatur waktu dengan lebih baik, seperti membuat jadwal belajar dan menentukan prioritas kegiatan. Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan, Mbak Dina? Sesuai banget sih kak. Oke, aku sangat menghargai keterbukaan Mbak Dina hari ini. Itu langkah awal yang sangat penting. Ya, makasih ya kak. Oke, untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan dari Mbak Dina dan rencana yang sudah Mbak Dina buat. Apakah Mbak Dina bersedia? Bersedia kak. Oke, baik. Semoga rencana Mbak Dina bisa mulai dijalankan dengan cepat dan semoga ada hasil yang sangat memuaskan. Oke, terima kasih ya kak. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Dina. Iya.